Terus mereka lihat aku pegang handphone. Dikiranya aku mau ngapain gitu, mau ngerekam atau gimana. Halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channelku Endang. Ya, meskipun nama channelku aku ubah ya dengan nama lengkapku Endang Santika karena gak tahu, aku pengen diubah aja gitu. Oke, di videoku kali ini aku mau bahas terkait pengalaman aku waktu wawancara secara online ya, melalui aplikasi Zoom Meeting. Aku nggak bakal cerita terkait pengalaman aku ditanya A, B, C, D, dan sebagainya. Ini aku mau cerita terkait pengalaman teknisku ya. Karena aku ngerasa waktu itu benar-benar ada beberapa hal yang bikin aku merasa terganggu dan benar-benar sangat berpengaruh pas aku wawancara kemarin. Kayak device, maksudnya kayak perangkat pas wawancaranya, laptop, kuota dan sebagainya. Di sini aku mau sharing terkait kendala aku ataupun hal-hal yang terjadi pada proses wawancaraku kemarin yang bikin sedikit rada ngeri-ngeri hangat kayak gitu ya. Kayak harus dihindari sih sebenarnya kayak gitu. Oke, daripada lama-lama langsung aja check it out. Oke teman-teman, jadi waktu tahun 2021 itu kebetulan itu benar-benar proses wawancara, seleksi wawancara LPDP yang pertama kalinya gara-gara pandemi ya dilakukan secara daring ataupun online. Dan waktu itu menggunakan aplikasi Zoom. Aku di sini mau sharing hal apa saja sih yang kalian harus persiapin biar pengalaman buruk atau pengalaman yang tidak perlu kalian rasakan gitu ya pas nanti kalian wawancara. Aku nggak tahu kalian itu nanti kalian nanti wawancaranya secara daring ataupun secara luring, tapi ya maybe bisa jadi secara luring ya, karena sekarang pandemi udah sedikit kasusnya kayak gitu. Bisa jadi kalian nanti bisa tetap langsung sama pewawancara, namun aku mau berbagi cerita pas aku kemarin secara daring. Oke, pas daring itu ada beberapa hal yang menurut aku benar-benar bikin hektik ya. Pertama kan itu aku kebetulan dapet waktu wawancara itu pukul 10 pagi. Nah, ada beberapa hal yang bikin aku hektik, kayak jadwalnya ternyata dimajukan, padahal aku di sana lagi pegang handphone, selfie gitu. Lucu kan, pas aku selfie ternyata wawancaranya udah ada gitu. Aku langsung kaget kan. Terus mereka lihat aku pegang handphone. Dikiranya aku mau ngapain gitu, mau ngerekam atau gimana, kan nggak boleh ya. Aku bilang, mohon maaf Bu, Pak, saya tadi selfie gitu. Terus saya lempar lah itu handphone ke rada jauh kayak gitu, karena disuruh juga tolong disimpan handphonenya kurang lebih mungkin 1 meter atau berapa meter lah dari posisi Anda, seperti itu. Terus juga karena kebetulan ini kedua ya yang bikin aku hektik, kedua. Terus kebetulan karena waktu itu aku menggunakan handphone, tethering di handphone ya. Kalian sama nggak sih ketika kalian lagi tethering, data diaktifkan, ketika itu ada yang teleponnya itu bukan telepon WhatsApp dan sebagainya, telepon biasa. Bayangin waktu itu terputus sudah jaringan internetku, dan aku benar-benar kayak kelempar jadinya pas di Zoom tuh ya. Meskipun aku langsung wah kok ini nge-freeze kayak gitu, aku lihat handphone ternyata ada yang nelpon, karena kebetulan waktu itu aku handphonenya nggak dideringin ya. Aku langsung reject lah itu, langsung aku tolak dulu, bodo amat. Padahal waktu itu yang nelpon itu rekan sejawatku pas aku kerja di Jogja ya. Beliau bisa dikatakan lebih tua ya. Aku langsung tolak pokoknya saking hektiknya. Terus kembali lagi jaringanku. Setelah aku tolak itu, akhirnya aku masuk lagi tuh ke Zoom. Aku jelasin tuh, mohon maaf Bapak Ibu tadi bla 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 kayak gitu. Aku bener-bener bikin hektik dan aku udah kayak parno, aduh takut dikira curang dan sebagainya kayak gitu. Bayangin coba. Pokoknya kayak gitu ya. Itu dua hal yang membuat aku rada hektik itu secara teknis kayak gitu. Tentunya yang secara non teknis banyak kayak gitu yang aku udah ceritain di videoku sebelumnya kayak gitu. Apalagi ya pas kemarin itu, kurang lebihnya itu sih. Kalau bisa ya kalian persiapkan dengan baik kalau misalkan nanti wawancaranya secara daring. Nah,
setelah kalian dengar cerita hektikku pas aku wawancara online kemarin, aku mau bagi tips buat kalian semua bagaimana cara mempersiapkan agar wawancara online ataupun wawancara daring kalian berjalan dengan lancar. Setidaknya ini secara teknis ya, biar kalian mempersiapkan lebih baik lagi ketimbang aku kayak gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama mungkin dari perangkat untuk melakukan wawancara online ya, seperti laptop misalkan ya, sama handphone. Usahakan kalau bisa laptopnya itu aman guys, kayak sehat gitu. Jangan kayak lagi di charger, kegeser sedikit langsung mati. Oh tidak, jangan pakai yang kayak gitu. Kalau bisa pinjam aja deh ke yang lain kayak gitu. Karena aku juga posisinya kalau laptopku harus nyolok terus kayak gitu. Jadi kayak cepat mati tuh kalau nggak di charger sambil di charger itu. Jadi kalau bisa usahakan listrik aman kalau bisa ya, terus laptop aman, handphone juga kalau misalkan kalian yang buat tethering kayak gitu ya, usahakan yang aman lah handphonenya, jangan kayak yang gila kayak sering error dan sebagainya. Nah kalau bisa gunakan jaringan provider internet yang baik kayak gitu. Aku kemarin juga pakai, ya bukannya gimana, aku sengaja beli kuota yang Telkomsel, padahal aku nggak pernah pakai kuota Telkomsel. Kartu Telkomsel itu aku gunakan ya buat sebatas telepon gitu dulu, karena aku pas di Jogja ke bagian tempatnya itu nggak ada jaringan kecuali Telkomsel itu. Sampai sekarang belum ganti sih. Jadi gitu ya. Pertama handphone, laptop, oke, headset ataupun earphone kayak gitu ya. Karena barangkali ketika kalian nggak pakai itu bikin nggak nyaman atau nggak kedengeran kayak gitu. Aku kadang kemarin pakai headset earphone aja nggak kedengeran. Mohon maaf bapak ibu, tolong diulang. Gila banget kan, aku nggak sopan banget ya. Aslinya sopan aja, cuman sah aja, cuman ya kan nggak enak gitu ya. Udah nanya panjang lebar misalkan nih, terus kitanya nanya lagi karena nggak denger kayak gitu. Nah kalau bisa sediakan itu juga, chargeran juga ya. Terus apalagi aku udah nulis sih di sini. Apalagi kayak tadi jaringan yang baik udah. Nah kamera nih, kalau bisa kalian itu kan pasti di ruangan yang tertutup, nggak boleh ada siapa-siapa kecuali kalian sendiri. Itu tuh kalau bisa ruangan yang pencahayaannya bagus. Kalaupun gelap, kalian pakai ring light lah atau light yang gitu yang biar kalian terlihat cerah, sama kameranya yang sehat kayak gitu. Itu kemarin aku juga pakai ring light yang kecil itu loh, cukup membantu. Meskipun siang juga karena rumahku nggak terlalu terang ya, cat temboknya itu nggak terlalu terang, jadi ya kelihatannya agak gelap, makanya aku pakai ring light yang kecil. Nah yang kedua, kalau bisa kalian punya aplikasi Zoom-nya sendiri di laptop, jangan yang di internet lah, biar aman aja. Udah persiapan nama kalian, foto kalian dan sebagainya. Cek dulu tuh video komputer aplikasi Zoom-nya, dari suara nyala enggak, tes mikrofonnya dan sebagainya, tes videonya, gambarnya, kameranya kayak gitu. Dicek dulu pokoknya. Kalau bisa kalian simulasi juga sama teman. Pasti kalian punya teman lah yang sama-sama sedang apply beasiswa LPDP. Kalian simulasi aja berdua, tes buat wawancara gitu, kedengeran enggak suaranya, gambarnya jelas enggak dan sebagainya. Nah ketiga, ya itu tadi tempat wawancara. Kalau bisa kalian yang sepi, tenang, cerah pencahayaannya. Ya kalau bisa background kalian juga yang apik lah, yang bagus ya, jangan backgroundnya baju kalian yang berantakan terus dan yang lainnya yang nggak etis gitu ya. Kalau bisa ya background kalian cukup tembok, ataupun ya meskipun ada barang-barang juga ya setidaknya terlihat rapih kayak gitu. Terus yang keempat, pakaian. Tentu kalian pakai, kalau perempuan yang misalkan muslim ya, pakai jilbab lah. Jilbabnya juga yang formal kayak gitu, jangan jilbab yang langsungan yang biasa kalian pakai sehari-hari di rumah. Kalau bisa seperti itu. Bajunya baju batik yang rapi, tidak batik juga nggak apa-apa, yang penting rapih, kemeja kayak gitu. Jangan pakai gamis terus pakai kaos apalagi, wah janganlah kayak gitu ya. Apalagi ya kalau bisa yang cewek sedikit merapihkan rambut kalau yang nggak pakai jilbab, terus jilbabnya juga. Nah mukanya juga kalau bisa ya sedikit dipoles biar terlihat lebih
apa sih bahasanya ya, benar-benar kalian tuh niat buat wawancara kayak gitu, nggak kayak bangun tidur banget. Ya setidaknya pakai lipstik, bedak udah. Sama kayak sama seperti perempuan, laki-laki juga harus rapih, rambutnya dirapihkan, terus mukanya bersih biar kelihatannya lebih enak aja kayak gitu. Ya contohnya aja ketika kalian wawancara buat interview kerja kan, pasti kalian harus berusaha untuk tampil yang maksimal, tampil yang baik, good looking intinya gitu. Meskipun ya aku juga ngerasa gak good looking, tapi ketika kita rapi, bersih kayak gitu kan enak dipandang juga kayak gitu. Nah yang kelima itu jangan lupa makan minum, karena pas nanti kalian wawancara nggak boleh izin makan, nggak boleh izin minum kayak gitu. Karena memang pas wawancara ya fokus kalian di wawancara kayak gitu. Terus jangan lupa ke WC juga sebelum itu, karena jujur ya pas aku nunggu jam 10 kan, aku jam 9-an tuh udah standby, terus masuk nunggu host accept join aku tuh kira-kira aku mulai setengah 10-an kayak gitu kan. Itu bener-bener bikin kayak aduh deg-degan, pipis terus bawaannya. Aku bolak-balik kamar mandi udah berapa kali tuh, aku juga nggak paham, lupa kayak gitu ya. Jadi usahakan santai sih, relax sebenarnya, tenang. Ini yang keenam, jangan lupa dong minta doa orang tua, teman, sahabat, guru, dan sebagainya kayak gitu. Karena jujur aku sebelum mau ujian tuh kayak telepon satu-satu orang-orang yang menurut aku gimana ya, kayak orang tua aku, teman-teman aku kayak gitu. Nah makanya pas aku wawancara itu, karena kebetulan aku telepon salah satu rekan sejawat di Jogja, dan beliau nggak ngejawab. Beliau mungkin ini anak ada apa, tiba-tiba nelpon pas aku wawancara baru telepon. Wah bayangin. Nah itu ya. Terus yang ke-7, jangan lupa percaya diri. Please percaya diri. Aku pernah bilang berkali-kali, ketika percaya diri itu datangnya karena kalian udah siap, udah prepare data-datanya, entah tentang univnya, diri sendiri, sama rencana penelitian kalian kayak gitu. Gitu ya. Nah yang terakhir, jangan lupa berdoa. Berdoa minta supaya dilancarkan, minta agar diberikan hasil yang terbaik kayak gitu. Aku juga dulu doanya tuh nggak bahasanya udah aku rubah karena aku ngerasa pas 2019 gagal itu kayak aku ngerasa harus berhasil kayak gitu, dan kenyataannya aku gagal. Jadi terpuruk banget. Kalau kemarin tuh aku doanya ya kalau rezekiku aku senang, kalau bukan rezekiku juga pasti Allah udah nyiapin rezekiku yang lain kayak gitu. Dan aku minta buat nggak dipatahin semangat aja sih, kayak sedih berlarut-larut kayak gitu. Intinya aku bakal nerimo legowo kayak gitu ya guys. Itu tadi intinya. Jangan lupa perangkatnya, terus aplikasi wawancaranya kayak Zoom, nggak tahu kalau besok ya, mungkin Zoom lagi kalau online. Terus tempat wawancara, terus berpakaiannya, terus jangan lupa persiapan sarapan, minum dan sebagainya, ke WC dulu, minta doa orang tua atau orang-orang terdekat, guru, terus percaya diri sama kemampuan kalian ya. Jangan ngerasa rendah diri, oke? Terus yang terakhir jangan lupa berdoa. Gitu sih. Semoga videoku bermanfaat agar kalian bisa lebih prepare lagi untuk nanti proses wawancara. Semangat. Oh iya, tahap kedua sebentar lagi dibuka ya, bagi kalian yang tertarik buat memberikan kontribusi ke Indonesia dan sekaligus mewujudkan cita-cita kalian. So apply lah, serius apply, karena suatu kebanggaan tersendiri ketika kalian bisa berkontribusi meskipun itu hal sangat kecil. Sekian dan terima kasih dari videoku kali ini, semoga sangat bermanfaat. Aku mohon maaf jika masih banyak kekurangan kata dan sebagainya. Tolong dimaafkan ya. Jika ada saran dan kritik ataupun ada pertanyaan ataupun mau kalian berbagi, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang dirasa membutuhkan juga terkait info ini. Oke, sekian. Semoga kalian sehat selalu. Good luck buat wawancaranya. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.